Assalamualaikum, halo teman-teman, ini Bu Wulan. Saya juga mewakili Bu Dinar karena kami berdua sama-sama merancang pembelajaran dalam video ini berkaitan dengan topik puisi, tepatnya pada tema puisi bebas. Dan ini ada beberapa buku puisi. Nanti kita bahas. Di sini juga ada tentang apa itu puisi. Kemudian ini nanti masih rahasia ya. Kita buka dari yang ini dulu. Saya akan jelaskan sedikit tentang puisi. Semoga terbaca ya teman-teman. Jadi puisi itu memiliki unsur yang pertama, diksi. Diksi itu pilihan kata. Ketika kita menulis suatu puisi harus jelas maksudnya apa, untuk siapa, sasaran bagaimana. Jadi ketika kita sudah menentukan sasarannya siapa, pilihan kata kita juga akan bergantung pada sasaran kita itu. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa setiap penulis puisi, ada yang menyebut penulis puisi penyair, tapi saya lebih nyaman mengatakannya sebagai penulis puisi. Ini tentu berbeda-beda gaya bahasa. Kemudian rima. Rima itu persamaan bunyi. Jadi misalnya kalau teman-teman melihat puisi yang huruf belakangnya misalnya satu huruf belakang itu sama semua, misalnya A, atau baris 1 dan baris 3 itu sama, atau dua huruf belakang itu sama, itu berarti puisinya bukan puisi bebas, tapi puisi yang teratur. Kemudian ritme. Ritme ini bagaimana masih berhubungan dengan bunyi ya, tapi bagaimana lantunan melodi kalau misalnya puisi itu dibaca seperti itu. Kemudian ide, tentu saja seorang penulis puisi harus menemukan ide terbaiknya. Kemudian imajinasi, tentu puisi tidak akan terlahir tanpa imajinasi. Imajinasi itu bukan selalu harus berupa khayalan ya, tapi bisa juga didapatkan dari inspirasi penulis itu mengamati keadaan sekitar. Kemudian tipografi puisi. Maaf ya, saya salah menulisnya, harusnya puisi ya. Ini hanya satu kali tag, jadi lebih baik saya langsung katakan bahwa ini sebenarnya adalah puisi ya teman-teman. Jadi tipografi puisi ini kenapa buram? Nah seperti itu. Jadi tipografi puisi ini puisi berdasarkan baris-baris ya. Misalnya ada 5 baris dalam satu bait. Tapi kalau puisi bebas tidak terikat dengan tipografi puisi ya. Sekarang kita lihat ini yang puisi bebas. Jadi puisi bebas itu tak terikat oleh rima, tak terikat oleh ritme. Jadi rima itu maksudnya huruf belakang dari puisi bebas harus selalu sama, ritme itu tak harus dibaca seperti orang orasi atau tak harus dibaca mendayu-dayu. Kemudian tipografi puisinya jadi terikat baris juga. Yang penting isi puisinya itu, dan juga puisinya tetap memiliki nilai yang baik. Oke. Sekarang kita lihat ini ada contoh bukunya indah sekali. Ini Hujan Bulan Juni, karya dari almarhum Bapak Sapardi Djoko Damono. Kita bisa lihat di sini ada pembatas bukunya. Ini contoh puisi yang bukan puisi bebas ya, jadi puisi yang teratur. Kalau teman-teman lihat di sini hurufnya sama semua belakangnya ya, ya, seperti itu. Dan tentu dibacanya juga harus seperti ada ritmenya tersendiri. Misalnya kita saksikan burung-burung lintas di udara. Kita saksikan, jadi sama seperti itu ya. Awan-awan kecil di langit utara. Nah, tapi kalau puisi bebas nanti berbeda ya. Bisa lihat. Dan ini ada contoh buku. Di sini banyak puisi bebas. Ini kalau teman-teman tahu Teh Risa Saraswati, sebenarnya penulis novel-novel horor ya. Yang seperti Danur, tapi Teh Risa ternyata piawai juga menulis puisi. Ini misalnya contohnya judulnya Kacamata Hitam. Jadi bisa dibaca biasa saja gitu. Misalnya, kacamata hitam sedang kupakai siang ini. Aku sedang tak ingin melihat kenyataan. Hidup terlalu jelas saat aku sedang tak memakainya. Mataku yang rabun tak juga mampu melawannya.
Nah, seperti itu kan. Saya kan bacanya bukan yang kacamata hitam sedang kupakai siang ini. Nah, tidak seperti itu kan teman-teman ya. Ini contoh dari buku puisi juga Little Book About You, karangan Mbak Elvira, teman saya, Elvira Hui. Ya, marga Tionghoanya tapi tidak dipakai. Nah, ini ada contohnya. Ini bagian puisinya ya, ada puisi bebasnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini kan tidak harus selesai ya kalimatnya di satu baris ini. Dia menuju ke baris kedua. Nah, ini kan yang terkait. Jadi bisa di sini. Kamu adalah unsur terkecil dari partikel hatiku. Nah, seperti itu ya. Atau dari yang ini juga buku puisi. Ya, jika teman-teman ingin follow. Nih, koma tanpa titik. Saya suka sekali karena penuh warna. Cantik ya bukunya. Ini juga buat hiasan saja. Ada contoh puisi bebas. Aku tahu, ini jadi seperti kalimat biasa ya, tapi bisa jadikan puisi. Aku tahu bahuku tidaklah lebar, tapi seluruh bagiannya kusediakan untuk menampung air matamu. Ya, seperti itu. Kesini kan buku-buku yang tadi. Jadi seperti itu contoh dari puisi bebas. Nah, ada juga puisi bebas ya. Jadi almarhum Sapardi Djoko Damono tidak hanya menulis puisi yang berima dan beritme, ada juga puisi bebas. Itu jika teman-teman tahu, ini judulnya Dalam Doaku. Ya. Ini termasuk puisi bebas. Biasa juga dapat dinyanyikan pada resital musik klasikal crossover. Klasikal crossover itu hampir seperti jajaran opera, tetapi biasanya penyanyinya tidak selalu soprano ya, begitu. Apa teman-teman sudah tahu puisinya? Nanti teman-teman bisa cari ya di Google atau di mesin pencarian lainnya. Tapi itu juga dijadikan musikalisasi puisi juga bisa. Saya sebenarnya tidak bisa menyanyi, tapi saya ingin contohkan bahwa puisi Dalam Doaku ini bisa dijadikan musikalisasi puisi atau bisa dinyanyikan. Waktu itu diaransemen oleh Pak Anandar Sukarlan. Saya seperti ini. Mohon maaf jika suara saya buruk. Dalam doaku subuh ini kau menjelma, langit yang semalaman tak memejamkan mata, yang meluas penuh, siap menerima cahaya pertama. Ya, seperti itu ya teman-teman. Silakan tertawa jika ingin teman pertama. Nah, jadi itulah pembahasan tentang puisi bebas. Dan ada tugas juga untuk pertemuan materi kita nanti, tapi bukan nulis puisi. Nanti kita yang akan membuat spontan puisinya ya. Ini tolong semuanya dibuat ya, jadi wajib ya. Nanti saya tulis juga dalam pesan. Yang pertama, buatlah sebuah kalimat, satu kalimat yang puitis ya. Puitis itu bukan berarti romantis ya, tapi saat kita membacanya seperti wow, puitis gitu. Tapi santun ya, jangan gunakan kata-kata yang vulgar atau yang kurang pantas ya. Jumlah katanya bebas. Misalnya seperti ini. Kau tak terlupakan walau punggungmu telah menghilang jauh. Ini tulis saja, tidak dikirim ke saya tapi disimpan sendiri dulu, misalnya di notes HP atau di kertas, nanti disiapkan saat kita berjumpa di WhatsApp. Yang kedua, membuat satu kalimat yang menggambarkan diri kalian tapi tuliskan secara puitis. Jadi bukan kalian menulis
Aku pemberani karena aku tidak pernah menyerah dengan tantangan apapun. Itu kan kurang puitis ya. Tapi misalnya kalian adalah pendengar yang baik, bisa ditulis seperti ini. Ku terima 1000 curhatan dari mereka yang tak punya bahu sandaran. Puitis kan? Nah misalnya, Bu, saya misterius Bu, orang-orang. Jadi jangan tulis saya misterius, tapi tulislah misterius itu sebenarnya menenangkan jiwa. Ya, seperti itu teman-teman. Nanti kalau ada yang belum tahu, silahkan tanya saya. Oke, terima kasih banyak untuk perhatian teman-teman. Jadi, sampai jumpa pada pertemuan materi bebas. Untuk kurangnya, saya mohon maaf. Bu Dinda juga mohon maaf. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.